Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Padang ya, ke Kota Padang, Sumatera Barat ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Kemenperin ya, sinyal all operator, sidik jarinya off, harganya Rp1.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya. Bagi yang belum tahu, nama toko kami di Shopee namanya Platinum City, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang mau lihat-lihat di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko, baik link toko Shopee ataupun Tokopedia, bisa cek di deskripsi. Seperti biasa ya, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Padang ya. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya ya, sesuai dengan deskripsi ya. Untuk kelengkapan adalah HP plus bonus ya, dimana bonusnya adalah soft case ya atau hard case ya. Dalam hal ini, dalam pengiriman kali ini kita kasih bonus 2 ya. Yang pertama ini bekas ya, ini hard case tebal, masih bagus. Kemudian kita kasih soft case yang baru seperti ini. Oke, itu ya, itu untuk kelengkapannya. Kemudian yang kedua kita tunjukkan nomor email ya. Ini nomor email yang akan kita kirim ya, 3551061121212. Kemudian sama dengan di tentang ponsel ya, tentang ponsel ini SOV40 ya, dengan nomor email 3551 seperti tadi, sama versi Androidnya 11. Email kami tunjukkan ya sebagai bukti ya, sebagai bukti karena unit yang, biar sebagai bukti ya bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama. Nanti ketika tiba ya, tolong juga di video unboxing ya, mulai dari buka paket kemudian menyalakan HP dan menunjukkan nomor email seperti itu ya, biar lebih aman jika ada kendala seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan tes fisiknya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita tes fisik. Untuk fisik tampak depan sudah terpasang hidrogel ya. Untuk layarnya aman, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada goresan tajam ya. Hidrogelnya masih oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk fisik bagian belakang masih mulus juga ya, kaca kamera juga tidak ada yang pecah, retak. Backdoor belakang juga masih mulus. Kemudian untuk fisik bagian samping seperti ini ya, ada beberapa cat mengelupas tipis ya. Semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, tombol power on off, tombol volume. Kemudian yang tidak berfungsi ya, sesuai dengan deskripsi, FP ya, sidik jarinya off, seperti itu. Seperti ini untuk fisik bagian samping, ada beberapa cat yang mengelupas ya. Ini bukan den ya, ini bukan den atau retak, tetapi catnya atau bezelnya mengelupas seperti itu. Dan untuk fisik bagian atas seperti ini, tempat micro SD dan SIM card ini sudah kita kasih SIM card Telkomsel ya. Kemudian untuk fisik bagian samping seperti ini, base bagian bawah seperti ini. Kita sudah masukkan kartu Telkomsel ini ya, data sudah kita nyalakan. Coba kita buka YouTube. Anyar musaku sangat hemat, praktis, khas kantong. Tungguin kaiki nawarok juga murah. Clearman, pilihan khusus untuk kulit tebal pria. Scalperia Edward, sebuah komen disikat.
Oke ya, seperti itu ya, lancar untuk kita buat internetan ya. Kita lanjut ke cek beberapa fungsi dasar ya. Kita masuk ke service test. Yang pertama kita cek dulu untuk touchscreen ya. Kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh, semua touchscreen lancar. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting ya bagi para pengguna HP Sony ya. Yang pertama, ketika pemakaian atau bepergian, tolong jangan dimasukkan di saku celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat ya. Dikarenakan ketika dimasukkan celana yang ketat, misalkan celana jeans, kemudian kita jongkok ataupun duduk bersila, itu ada kemungkinan HP-nya tertekan ya, HP-nya tertekan sehingga ditakutkan mengakibatkan LCD-nya ada shadow ya, ada shadow karena tertekan, kemudian juga ada timbul garis ya pada LCD, seperti itu, ditakutkan terjadi masalah pada LCD. Kemudian sama juga ketika kita tidur ya, tolong ketika tidur HP-nya diletakkan di atas meja saja atau jauhkan dari tempat tidur. Karena apa? Ditakutkan seperti tadi, takut tertindih atau terlindih ketika kita tidur, tidak sengaja tertindih begitu ya. Jika tidak sengaja tertindih ya, otomatis ditakutkan akan terjadi masalah pada LCD, bisa shadow, bisa mati total, ataupun bisa timbul garis pada LCD, seperti itu ya. Tips yang kedua terkait penggunaan handphone Sony ya, jangan sampai overcharging ya. Dimana maksud dari overcharging adalah dicas selama melebihi waktu ya, selama melebihi batas, misalkan sambil tidur dicas. Nah itu sangat tidak bagus ya, karena ditakutkan akan terjadi overcharging ya, ditakutkan terjadi konslet pada baterai itu sendiri, atau yang paling parah bisa terjadi konslet pada mesin atau pada IC CPU, seperti itu ya, sehingga bisa mengakibatkan mati total. Jadi itu yang sering terjadi ya, overcharging, sehingga mengakibatkan HP mati total, ditakutkan seperti itu. Jadi misalkan malam mau tidur melihat HP kita sudah lowbat ya, atau baterai lemah, nggak usah panik ya, jangan dicas. Lebih baik dicas ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi dicas ya. Ketika kita berangkat kerja jam 6:30, saya yakin baterai sudah penuh. Karena apa? Karena ini sudah mendukung fast charging, kemudian baterainya juga terbilang kecil ya, hanya 2500 mAh. Jadi saya kira 1,5 jam sudah penuh, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga dari kami adalah jangan overheat ya, atau over panas dalam pemakaian. Misalkan ketika dipakai gaming berjam-jam ataupun live streaming berjam-jam ya, atau digunakan aktivitas apapun yang berat, sehingga mengakibatkan HP panas ya. Saat itu tolong didiamkan dulu sejenak ya, didinginkan HP-nya dalam suhu normal, kemudian setelah HP dingin bisa digunakan kembali. Atau tips kami dari ya, jika mau digunakan lebih lama ya, digunakan lebih lama dalam gaming atau live streaming, bisa beli cooler atau pendingin ya, bisa beli pendingin atau cooler yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu tujuannya untuk membuat HP kita lebih tahan dari panas, seperti itu ya. Oke, saya kira untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala ya, kita jamin aman. Kita lanjut ke display atau LCD. Ini LCD warna putih bersih, tidak ada penyakit, tidak ada shadow, bercak ataupun tompel ataupun penyakit lainnya, seperti itu. Warna grey atau abu-abu juga sempurna, warna hitam juga perfect ya. Kemudian ini warna merah, hijau, biru, gradasi ya, video bergerak ya. Kemudian ini garis tidak ada yang putus, kemudian ini gradasi diam ya, atau foto gradasi, kembali ke warna putih ya. Kita lanjut ke LED atau lampu LED ya, notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas, lampu kedip-kedip menyala ya. Kemudian kita masuk ke speaker. Oke, speaker juga jernih. Kita cek speaker satu persatu ya, speaker lift dulu atau speaker atas. Oke, jernih. Kemudian speaker bawah atau speaker right.
Kemudian kita cek mikrofon ya, kita cek mikrofon ada 2, kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah, tes 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon bawah, tes 1 2 3 cek. Kita cek mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1. Oke ya, semua mikrofon berfungsi dengan baik. Kita lanjut cek kamera ya, kamera utama dulu atau main kamera, kamera belakang. Oke, kamera utama bisa. Kemudian kamera 2 ini lensa zoom. Oke, lensa zoom juga bisa. Kemudian ini kamera 3 ya, atau lensa ultrawide. Lensa ultrawide. Oke, lensa ultrawide juga berfungsi. Kamera depan ya. Kamera depan juga oke. Kemudian kita lanjut ke lampu flash. Lampu flash menyala. Kemudian kita lanjut ke sensor kompas ya. Angkanya bergerak, berubah. Kemudian akselerometer, bolanya bergerak. Sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kita lanjut sensor cahaya, angkanya berubah. Sensor proximity, on, off, on ya, bisa on off untuk proximity. Kita lanjut ke baterai juga masih hijau. Yang terakhir kita cek sensor NFC ya, kita cek dulu. NFC sudah nyala ya. Kemudian kita sudah install aplikasi cek saldo. NFC aktif, tinggal kita scan aja ya. Oke, bisa membaca kartu e-money atau e-tol dari Bank Mandiri ini ya, dari Bank Mandiri. Oke, saya kira cukup ya untuk pengecekan. Sudah 12 menit, kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita copot kartu Telkomsel ya. Kita copot kartu Telkomsel. Ini kartu yang tadi kita pakai ya, kartu Telkomsel milik saya pribadi. Kita pasangkan yang ini, kita pasang ya untuk tambahan pengaman. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Seperti biasa kita akan double packing ya, karena ini kirim luar Jawa, kita usahakan keamanan semaksimal mungkin. Kita double packing, kita masukkan di sini, kemudian ini kita masukkan di sini ya, jadi biar lebih aman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oke ya, terima kasih banyak.